sesuai dengan perkembangan zaman juga tidak. Dalam artian sekarang sudah zamannya IT. Terus untungnya apa kira-kira? Bagi teman-teman ini penting tidak? Nah, pentingnya apa, Mas? Jadi kita tuh tahu banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin kita nggak pernah tahu sebelumnya, dan pemikiran-pemikiran itu kan pasti berbeda. Jadi kita tuh nggak gampang menyalahkan orang lain karena kita sudah tahu pemikiran-pemikiran mereka seperti apa. Ya, bagus. Berarti kita akan semakin banyak pemikiran-pemikiran yang ternyata itu zaman dulu itu beragam dan bahkan berbeda. Yang lain, untungnya konteks sekarang ini apa? Manfaatnya kira-kira apa? Nanti nyambung dengan apa yang kita bahas nanti. Kira-kira apa? Syariah. Terus yang kita pelajari Islamic Studies. Sekarang ini sudah zamannya modern. Nah, itu nanti ada kaitannya. Jadi kita mulai gini. Kemarin sudah berapa pemikir yang sudah dibahas? 4. Apa saja? Yang pojok, Mbak? Ya. Terus sama Max Weber. Yang pojok sana, pemikirannya secara umum Max Weber apa? Yang paling sampean ingat? Pendapat tentang semangat kapitalisme pada agama sistem Protestan, bahwasanya orang makin kapital maka semakin bisa kita pada. Nah, masing-masing gini, yang jelas 4 pemikir itu dia memunculkan pemikirannya itu tidak lepas pada kondisi tempatnya dan tidak lepas dari zamannya pada saat itu. Makanya sering kita dengar bahwa apakah sekarang ini masih ada PKI atau tidak, itu kan konteksnya, itu kan sekarang sudah nggak ada partainya. Ya kan, kalau pemikirannya masih ada. Nah, itu kan ada masa, ada zaman, kemudian ada pemikiran. Itu yang perlu diingat, bahwasanya pemikiran seseorang itu pasti dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sama zamannya. Itu nanti kita akan mengetahui pemikiran masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit karena bukunya luas. Jadi Muhammad Abduh itu karyanya banyak. Salah satunya itu Tafsir Al-Manar. Gurunya Rasyid Ridho. Rasyid Ridho itu gurunya Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Nanti sampai ke Indonesia. Di sini ada Jamaluddin Al-Afghani nggak? Dibahas nggak dalam diskusi ini? Nah, kalau membahas tentang Muhammad Abduh, itu gurunya siapa? Salah satu gurunya itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Itu pemikir Mesir. Jadi Muhammad Abduh itu kan terkenalnya itu pemikir Mesir. Dia belajarnya juga di Al-Azhar. Dia ngajar juga di Al-Azhar. Kemudian juga menjadi pengurusnya juga. Bahkan dia pernah menjadi mufti besar, mufti kabir di Al-Azhar. Itu otomatis dia sudah memiliki nama tenar. Kemudian posisinya itu tidak orang biasa, tapi orang yang berpengaruh di Mesir. Nah, ada
pada saat gini, jadi abad 18 sama 19 itu kan dimana abad itu masyarakat itu sudah menikmati kesempurnaan fikih. Kita tahu bahwa fikih yang dalam bentuk produk kitab kuning itu kan sudah sangat lengkap pada abad 15, 16, 17, 18. Ini kan diciptakan oleh ulama-ulama madhab, kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Imam Syafi'i memiliki murid yang banyak. Nah, kitabnya itu kan sudah lengkap. Pembahasan kitab tentang semua hukum ibadah, muamalah, akhlakiyah itu semuanya sudah ada. Otomatis ketika seseorang ingin mencari apa hukumnya ini, itu sudah ada di kitab. Nah, itu yang menjadikan masyarakat pada waktu itu konteksnya adalah Mesir, maka orang itu ya sedikit malas untuk membaca buku, untuk diskusi sama berpikir, karena itu semuanya ensiklopedi tentang hukum Islam itu sudah ada semuanya. Akhirnya orang itu mulai menikmati keemasannya fikih sehingga mereka lupa bahwa di barat itu sedang berkembang modern. Makanya abad 15 di barat itu terkenal sebagai abad apa? Renaissance itu, di mana dia memisahkan antara pengetahuan dengan keagamaan. Mereka sudah berkembang bahwa pemikiran tentang ilmu pengetahuan jangan dibatasi oleh agama. Kalau dibatasi oleh agama, maka setiap aktivitas modern, aktivitas ilmu pengetahuan akan terbatas. Makanya mereka memisahkan diri. Nah, ketika abad 18 Barat sudah mulai berkembang, akhirnya ketertinggalan di Mesir masih tertinggal pada saat itu. Akhirnya kan orang itu mendewa-dewakan tentang Al-Quran. Kemudian orang-orang itu sudah tidak ada aktivitas akademik yang itu menunjang untuk memaknai Al-Quran yang fresh atau sesuai dengan zamannya. Karena banyak pengetahuan yang sudah berkembang, yaitu pengetahuan-pengetahuan modern. Makanya sampai-sampai Muhammad Abduh itu mengatakan Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu mestinya itu berkembang pesat. Dalam konteks ini itu tidak Islam secara agama, tetapi juga umat Islamnya itu mestinya itu berkembang. Namun mahjubun bil muslimin, dia itu tidak berkembang karena gara-gara ya terhijab, tertutup oleh orang Islamnya sendiri. Orang Islamnya itulah yang menjadikan Islam tidak berkembang. Mengapa tidak berkembang? Mereka itu masih meyakini sesuatu yang misal ini animisme. Dia masih meyakini sesuatu yang kalau dia ingin kaya ya tidak butuh kerja, yaitu dengan apa? Dengan membaca dzikiran saja. Itu misal. Itu kan memaknai sebuah agama tapi tanpa dilengkapi dengan akal. Atau bahasa mudahnya itu ketika Islam itu ya kan ada keyakinan bahwasanya kalau ingin kaya membaca, salah satunya membaca surat Al-Waqiah misal, tapi tidak diimbangi dengan makna bahwa untuk mendapatkan sebuah rezeki itu harus ada aktivitasnya, aktivitas yang mendapatkan ini, tapi dia hanya melakukan ritual kemudian meyakini sesuatu dengan membaca ini akan mendatangkan ini. Nah, itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh. Selain itu juga Muhammad Abduh itu mengkritik tentang taklid. Selama ini keimanan orang muslim itu hanya taklid. Taklid itu mengikuti orang yang tanpa tahu alasannya. Jadi taklid itu mengikuti pendapat tokoh, mengikuti pendapatnya imam madhab, tapi kita tidak tahu alasannya apa atau argumentasinya apa, mengapa ada hukum ini, kita tidak tahu penjelasannya, hanya tahu hukumnya haram. Kemudian
bahwa hijab itu wajib, tapi kita tidak mengetahui mengapa ada hukum wajib, mengapa ada hukum mubah, itu tidak sampai mendalam, maka dia disebut sebagai kaum taklid pada saat itu. Jadi ini bukan semua orang Mesir itu seperti itu, tapi mayoritas pada saat abad 18-19 itu mereka terkenal dengan jumudnya sama taklidnya. Jadi kalau jumud itu ya bahasa sekarang itu mengalami kemunduran karena sebab dia itu tidak ingin membuka wawasan pengetahuan secara luas. Dalam artian dia itu menutup dirinya untuk menerima pengetahuan yang baru. Mengapa dia itu menutup pengetahuan baru? Karena dia sudah mentaklid, sudah meyakini bahwa apa yang ada di dalam kitab, apa yang ada di dalam buku yang sudah diciptakan oleh ulama-ulama fuqaha itu sudah dianggap lengkap dan sempurna. Makanya pada saat abad 18-19 itu mengkoreksi pendapat fikih itu seolah-olah harus mengkoreksi Al-Quran, saking beratnya. Padahal fikih itu juga berkembang. Berkembangnya fikih itu kan terkenal bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina. Jadi perubahannya sebuah hukum itu karena beberapa hal, misal karena perubahan zamannya, perubahan tempatnya, ada yang menambahi perubahan ilatnya. Ilat itu suatu hukum itu ada karena sebab ada ilat atau sebab ada sebuah argumentasi. Nah, kondisi ini kan sudah kita mengetahui bahwa kalau umat Islam ini dibiarkan taklid, kemudian dibiarkan jumud, maka ya umat Islam di Mesir pada saat itu tidak akan berkembang. Nah, makanya Muhammad Abduh itu melakukan sebuah gerakan. Gerakannya itu dia melalui dua hal, yaitu pergerakannya itu melalui meluncurkan majalah untuk menyebarkan pemikirannya. Yang kedua itu dia mengembangkan institusi pendidikan. Nanti ada kaitannya sama Kiai Ahmad Dahlan nanti. Jadi gerakannya dua ini. Itu saya menyimpulkan ada dua, yaitu gerakannya itu melalui majalah. Majalahnya itu ada dua yang digunakan dia untuk menyebarkan pemikirannya. Jadi tujuan dia membuat majalah itu untuk menyebarkan pemikirannya agar umat Islam pada saat itu tidak taklid, tidak jumud. Jadi melalui wadah atau melalui ya buku majalah, yaitu dinamai ada dua. Yang pertama itu Urwatul Wusqa. Nanti kalau teman-teman itu adalah salah satu majalah Urwatul Wusqa. Yang kedua adalah majalah Al-Manar, yang kemudian ditulis lagi secara lengkap menjadi Tafsir Al-Manar. Jadi awalnya itu adalah majalah. Munculnya majalah, kemudian munculnya institusi itu ada sebagai sebagai sarana untuk merubah pemikiran umat Islam pada saat itu. Nah, ide apa yang disebarkan melalui dua wacana ini? Yang pertama itu dia mengkritik. Yang pertama dia itu mengkritik bahwasanya umat Islam itu dia melarang taklid. Jadi bagi Muhammad Abduh taklid itu haram. Nah, maka dia menuntut setiap muslim itu harus melakukan sebuah pemikiran. Dalam artian gini, ketika mau memahami sebuah ayat-ayat Al-Quran itu harus menggunakan akal. Makanya dia mengatakan begini, ad-dinu huwa al-aqlu, la dina lahu aqlun lahu. Jadi ad-dinu huwal akal, agama itu adalah akal. Ad-dinu huwal aqlu, agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu, seseorang yang atau la dina liman, seseorang tidak dianggap memiliki agama ketika dia tidak berakal. Ketika orang umat Islam itu tidak berakal, tidak memikirkan tentang agamanya, maka tidak memiliki agama baginya.
atau bahasanya ladina liman la aklalahum. Nah, pernyataan ini itu sangat menjelaskan bahwa agama itu adalah akal. Ketika seseorang itu agama tanpa dilengkapi dengan akal untuk memikirkan agamanya, yaitu tentang hukum-hukum yang ada di dalam agamanya, maka baginya itu belum cukup. Seolah-olah dia tidak beragama. Teman-teman misal hanya meyakini sebuah akidah yang keyakinannya biasa aqaid 50 yang wujud kidam bangkok, tapi teman-teman tidak mengetahui mengapa ada wujud, mengapa ada kidam dan sebagainya. Kemudian mengapa kita harus sholat, alasannya apa harus sholat, kenapa ada zakat dan sebagainya. Kemudian tanpa setiap interaksi transaksi muamalah kita harus mengetahui alasannya. Nah, itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh ketika kita memahami umat Islam atau memahami agama Islam, kalau tidak dilengkapi dengan akal, maka dia itu bisa dianggap tidak beragama. Jadi konteksnya jelas ya, maksudnya pada saat itu zamannya Muhammad Abduh, mereka itu mendewa-dewakan fikih yang sudah lengkap. Semua hukum yang mulai utopis, sesuatu yang tidak mungkin, itu ya sudah dijawab oleh fikih. Ada nggak hukum yang seolah-olah itu tidak mungkin tapi sudah dihukumi oleh ulama fikih di kitab kuning? Contohnya apa? Banyak di dalam bab fikih, bahwa itu apakah mungkin terjadi, seolah-olah tidak mungkin terjadi, tapi bisa dibayangkan oleh umat Islam pada saat itu, kemudian dituliskan di dalam kitab bahwa hukumnya kejadian itu adalah demikian. Padahal itu kalau kita bayangkan nggak mungkin terjadi. Apa tuh? Saya pernah baca, juga pernah bercerita itu ada pendapat kalau seseorang laki-laki masuk misalkan ke vagina yang bentuknya sebesar itu, apakah kemudian dia wajib mandi atau tidak? Itu sudah dibahas fikih zaman dulu. Itu kan apakah mungkin terjadi sekarang? Ya mungkin saja, tapi kan nggak tahu gimana peristiwanya. Saking lengkapnya fikih pada saat itu. Nah, ini yang kemudian membuat taklid, membuat orang itu tidak mau berkembang karena dirasa hukumnya sudah lengkap. Padahal mereka lupa pada saat itu hanya sebagian tentang perkembangan fikih yang fikihnya itu adalah ibadah. Belum ada fikih politik pada saat itu. Makanya secara politik pada saat itu Mesir ya makanya ada peristiwa Ores Pasca nanti kalau teman-teman baca. Nah, di sini maka tadi itu Muhammad Abduh itu melakukan sebuah pergerakan. Yang pertama itu ada gerakan membuat wacana melalui majalah, yang kedua adalah institusi pendidikan. Ini dua dulu. Ini dibuat itu kan kalau majalahnya itu sebagai wadah untuk menyebarkan pemikirannya. Kalau institusi pendidikan dia menganggap bahwa gini, generasi kita itu ada di anak-anak yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah. Kalau kita merubah pemikiran orang yang sudah dewasa itu sulit, tapi kalau yang masih anak-anak itu masih muda, maka dia memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Mesir pada saat itu. Dia membuat sebuah kurikulum yang lengkap, fasilitas pendidikan yang baik, metode pengajaran yang baik. Itu dilakukan oleh Muhammad Abduh. Untuk apa? Dia meyakini bahwa masa sekarang mungkin untuk menyadarkan umat Islam itu sangat minim sekali, karena orang dewasa sudah memiliki pemikiran yang terpendam sejak dini. Tapi kalau ingin membentuk generasi yang baik ya mulailah dari bangku sekolah, mulai TK bahkan. Karena orang yang belajar dari TK kemudian MTS sampai ke tingkat perguruan tinggi itu akan berpengaruh pada karakter ketika sudah jadi dewasa. Nah, alasannya dua itu, dia menggunakan jalur itu. Jalur melalui metode pendidikan, melalui sama majalah. Nah, majalah ini menyasarnya itu untuk orang yang dewasa,
Tapi kalau institusi pendidikan itu menyasarnya ke generasi berikutnya. Itu strategi yang digunakan. Kampanyenya yaitu yang pertama tadi itu, yang bahwa dia ingin menghilangkan bahwa umat Islam jangan sampai taklid. Makanya Muhammad Abduh itu mengharamkan tentang taklid. Ketika dia mengharamkan taklid, maka satu kesempatan juga dia membuka secara lebar, yaitu namanya takwil. Takwil itu cara memahami Al-Quran harus secara lengkap. Jamatan gini, ketika ada Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara akal, ya harus dicari bagaimana itu bisa dipahami oleh akal. Kemudian pertanyaannya, berarti boleh kita menafsirkan secara liar? Ya, kalau bagi Muhammad Abduh, iya. Mentakwil kan banyak. Misal, salah satu contoh yang sampai berdampak ke kita, pembagian waris itu kan antara laki-laki perempuan itu kan bandingnya beda. Yang satu, yang laki-laki satu, yang satu setengah, yang perempuan. Nah, kalau itu dirasa tidak sesuai, maka bisa ditakwilkan. Nah, itu yang dikembangkan. Terus kan kalau taklid itu kan mengikuti tanpa alasan. Nah, satu sisi biar dia itu kalau nggak boleh taklid, maka dibiarkan untuk berpikir. Maka dia membuka lebar peluang untuk takwil. Kalau takwil dalam pembahasannya ulumul Quran itu memahami Al-Quran ketika tidak bisa dinalar, tidak bisa diakal, maka itu harus diakalkan atau harus dipahami secara akal. Nah, ini sangat cocok dengan pernyataannya Muhammad Abduh tadi itu, yang ad-dinu wal aklum. Dia ingin menghapus kejumudannya orang Mesir pada saat itu dengan yaitu dengan idenya itu dengan cara dia menyatakan jelas bahwa kalau umat Islam itu tidak berkembang itu karena bukan Islamnya tapi umatnya. Maka umat ini harus disadarkan. Penyadarannya dengan apa? Yaitu dengan cara umat Islam ini harus ditolak, jangan sampai dia itu taklid. Makanya Muhammad Abduh itu bisa dikatakan sebagai muridnya Jamaluddin Al-Afghani yang tidak mau bermadhab. Dalam artian gini, dia itu kalau madhab itu nanti akan menyekat, atau dalam artian kita akan terbatas oleh pendapatnya madhab. Kalau terbatas, maka dia pemikirannya tidak bisa sangat rasional, tidak bisa sangat berakal, atau tidak bisa bebas ketika memikirkan dan menafsirkan Al-Quran. Maka dia memilih jalur, ya kita harus memahami langsung pada Al-Qurannya sama hadisnya. Makanya Muhammad Abduh ini dikelompokkan juga sebagai muslim yang modernisme karena mengikuti Jamaluddin Al-Afghani. Itu gurunya. Yang secara kasat mata, yang secara apa yang kita lihat itu dia menolak mazhab. Karena apa? Karena dianggap mazhab-mazhab yang didewakan ini itu yang menjadikan umat Islam jumud, itu menurut Muhammad Abduh. Sehingga kalau ingin memahami Al-Quran sama hadis, ya sudah kita menggunakan takwil. Tentang Isra Mi'raj misal, itu ya ditakwil. Apakah itu bisa dipahami secara akal atau tidak? Jangan langsung hanya mengamini. Itu kan nanti nyambung. Umat Islam itu jumud karena gara-gara taklid. Maka untuk mengatasi ini dibukalah takwil, yaitu dengan cara berakal. Memahami sesuatu hukum di Islam itu harus menggunakan akal. Nah, pengetahuan akal ini harus didukung dengan ilmu pengetahuan modern. Makanya bagi Muhammad Abduh, ketika ada sebuah hukum itu kok atau sebuah pernyataan yang ada di Al-Quran sama hadis itu bertentangan dengan perkembangan ilmu modern, maka ini harus ada pemahaman yang disesuaikan atau disamakan, dipertemukan. Karena Muhammad Abduh itu pengikut rasionalisme, nanti kalau di teman-teman di filsafat.
bahwa agama itu ya rasionalisme dan empirisme. Kalau agama tidak bisa di rasionalisme dan empirisme ini, maka itu akan menjadikan umat Islam ya tidak lagi percaya sama agamanya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjawabnya. Dia menganalogikan begini, atau kita bisa melihat pemahaman begini. Ketika seseorang yang gila, maka baginya tidak wajib beragama. Karena segala aktivitasnya itu tidak dianggap oleh agama. Syaratnya misal sholat kan harus aklon. Kalau orang gila sholat, ya aktivitas itu sebuah aktivitas tidak berdampak pada dirinya. Tapi kalau orangnya itu berakal, maka semua aktivitasnya itu dianggap. Nah, ketika berakalnya seseorang dalam melakukan sholat, melakukan kewajiban itu semua, itu tidak hanya sebatas bahwa dia tahu itu adalah kewajibannya. Namun dia juga mengetahui mengapa saya diwajibkan untuk melakukan hal itu. Nah, itu yang dituntut oleh Muhammad Abduh. Nah, dia itu sangat menolak dengan adanya adanya taklid itu. Nah, Muhammad Abduh itu menciptakan tafsir Al-Manar yang diteruskan oleh muridnya Rasyid Ridho. Rasyid Ridho itu salah satu gurunya Kiai Ahmad Dahlan, pendirinya Muhammadiyah ketika di Timur Tengah. Makanya pemikiran yang dibawa oleh Kiai Ahmad Dahlan ke Indonesia itu hampir mirip dengan guru-gurunya, yaitu dia menekankan tentang anti madhab, yaitu gerakan yang memikirkan agama Islam jangan terkungkung oleh madhab, tapi silakan memikirkan Al-Quran sama hadis sesuai dengan keilmuannya. Terus yang kedua juga dia menekankan bahwa Islam ini harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ketika Kiai Ahmad Dahlan itu dalam filmnya itu kan kelihatan dia memprotes ketika ada masjid yang ada di Jogja itu tidak sesuai dengan ilmu astronominya, maka dia semua yang di Jogja itu dilakukan ukur ulang. Makanya pada saat itu Kiai Ahmad Dahlan itu bentrok atau tidak disukai oleh keraton karena dia merubah masjid yang itu, yaitu yang satu karena menganggap masjid ini sudah sesuai, yang satu mengembangkan dengan ilmu pengetahuan yang astronomi. Itu Kiai Ahmad Dahlan, bahwa dia perkembangan ilmu pengetahuan sekarang yang modern itu harus digunakan. Yang ketiga, dia mengembangkan institusi pendidikan. Makanya di Muhammadiyah itu kan kita bisa lihat dia mengembangkan institusi pendidikan di mana-mana sama rumah sakit. Itu karena sebagai asetnya masa depan. Kalau aset generasinya itu menjadi generasi yang baik, maka di suatu saat nanti akan menjadi penerus yang baik. Nah, itu makanya pemikiran ini yang diterapkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu tidak jauh berbeda apa yang dilakukan oleh gurunya Muhammad Abduh. Salah satu hukum yang dimunculkan di Muhammadiyah misal, itu kan mengharamkan rokok, baik yang elektrik maupun yang profesional, bukannya masih konvensional. Itu diharamkan karena apa? Secara studi modern itu bisa membunuh seseorang yang merokok. Itu secara perkembangan ilmu modern. Makanya dia membuat hukum, yaitu dengan syarat itu kan dia tidak mengikuti imam mazhab sebelumnya, bahwa sebelumnya para ulama itu sudah membahas macam-macam, mulai yang haram sampai yang makruh, sampai yang wajib bahkan ada. Nah, dia itu melihatnya itu tidak hukum yang sudah ada, tapi melihat apa dampak dari rokok itu sendiri. Karena dia melihatnya alasannya ada sebuah kegiatan dan kegiatan itu berdampak pada apa. Dampaknya itu positif apa negatif. Ketika negatif maka ya diharamkan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi itu bisa kita tiru ketika kita ingin menyadarkan
keadaan kampus, yaitu melalui majalah, atau dulu kan belum ada website, maka zamannya Muhammad Abduh tidak melalui website tapi melalui tulisan. Nah, kita itu bisa melalui ya majalah, jurnal, website, sudah ada semuanya. Itu kalau ingin membuat gerakan. Yang kedua, maka sama teman-teman ya ini membentuk generasi penerusnya. Justisia mulai sejak zamannya Mas Rumadi yang sekarang ketua Lakpesdam PBNU, segenerasi dengan Pak Imam Yahya yang dekan Fakultas Syariah, dulu FEBI, zamannya juga Pak Saifullah, itu ya pada saat itu ingin generasinya itu seperti mereka semuanya. Makanya apa yang dipikirkan Muhammad Abduh itu secara tidak langsung kita terapkan, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar pemikiran kita, kemudian kita mengkampanyekan melalui media, kemudian kita harus membentuk generasi, ya generasi penerus kita. Karena nggak mungkin para senior kita itu selamanya akan menduduki kampus, akan menduduki di jabatannya dia. Pasti ada zaman pensiun, habis itu meninggal. Nah, generasinya siapa ya teman-teman ini yang diharapkan? Makanya yang dititik tekankan di sini bahwa kalau ungkapannya begini, ada satu pemikiran bahwa jangan gumunan, kojo gumunan. Itu ya karena dia sudah berpikir secara mendalam dan berfilsafat, maka dia mengatakan seperti itu. Kalau dia masih gumunan, maka dia akan menganggap bahwa itu sesuatu baru. Dan sesuatu baru ini adalah sesuatu yang penting, maka dia akan jadi yang rasa gumun, merasa heran itu. Tapi kalau sudah terbiasa membaca semua pemikiran, mulai yang pemikirannya itu yang liberal sampai yang konservatif. Yang konservatif itu nanti Abdullah bin Muhammad bin Wahab itu yang mendirikan Wahabi. Tapi itu kita harus memahami apakah Wahabi zaman itu sama sekarang itu sama atau tidak. Karena semangatnya semangatnya pendiri Wahabi itu ingin menyadarkan bahwa jangan kita langsung menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang sakral, yang animisme, yang tidak berkembang. Dia ingin menghilangkan semua bid'ah, yaitu gerakannya pan-islamisme, bahwa gerakan bid'ah yang sesuai tidak zamannya. Jadi bid'ah kondisi pada saat itu ya, bid'ah pada konteks Timur Tengah pada zaman itu sebenarnya adalah bid'ah yang menjadikan umat Islam itu tidak mau berkembang. Dia hanya mengikuti tradisi-tradisi yang dibentuk oleh Timur Tengah pada saat itu. Akibatnya dia tidak mau membuka tentang ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang. Nah, ini nanti akan ada nyambungnya dengan perkembangan pemikiran fikih di Indonesia yang semakin progresif. Itu nanti bisa dilihat di kompilasi hukum Islam. Kalau dilihat teman-teman di situ itu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam fikih. Kemudian juga pendapat-pendapat hasil Basul Masail, kemudian pendapat fikih yang berkembang di NU misal, itu banyak yang tidak sesuai dengan fikih. Kan kalau di fikih ketika ada orang yang murtad itu kan boleh halal darahnya. Nah, itu kan gerakan seperti itu kita nanti akan membuka peluang bahwa kalau fikih itu dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah hukumnya, maka jadinya kita akan konservatif, harus berpegang pada fikih. Ketika fikih itu tidak digunakan, maka kita tidak melakukan agama Islam. Seperti ini jilbab sekarang ini. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nanti silakan kalau masih ada waktu kita diskusi. Yang intinya gini,
ada dua gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh untuk menghilangkan kejumudannya umat Islam di Mesir, yaitu dengan cara pergerakannya melalui majalah, yang kedua institusi pendidikan. Dia mengatakan bahwasanya ya al-Islamu mahjubun bil muslimin, kemunduran umat Islam tidak hanya di Mesir tapi di seluruh dunia itu karena sebab umat Islamnya yang tidak mau berkembang. Yang kedua, bahwa umat Islam kalau ingin berkembang maka dia harus beragama dengan menggunakan akalnya. Makanya dia banyak sekali mengkritik para ulama-ulama tasawuf. Itu kritikannya. Kritikannya ulama-ulama tasawuf yang apalagi yang mengajak uzlah, tidak mau peka dengan sosialnya, tidak mau mengurusi pendidikannya, tidak mau mengurusi negaranya, dia itu mengkritiknya. Nah itu dari saya. Nanti bisa dilanjut diskusi, silakan ke moderator. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang masih bingung atau ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan angkat tangan. Terima kasih. Dari yang saya pahami dari materi normalisasi, maka saya rasa banyak pemikiran-pemikiran yang saya dibilang sudah lama. Misalkan seperti para bertakbir itu kan sudah dicetuskan oleh ulama tauhid, ulama tauhid, ulama alim sudah sangat lama. Kemudian seperti juga teknologi, karena kata-kata ulama ini sering menyebutkan dalam tafsir ayat Waidah Jibalu Sihira juga dimana ketika gunung dipindahkan, dijalankan, ternyata beliau memaknai dijalankannya bukan langsung tapi sedikit-sedikit gitu loh, sedikit. Itu berarti tafsir yang bisa dibilang progresif. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah jika memang Muhammad Abduh ini kemudian membebaskan tampil secara luas, akan tetapi nanti untuk orang-orang yang kata-kata misal orang yang baru memulai belajar tafsir, ulum tafsir dengan kadar pemahamannya terhadap Al-Quran secara luasnya itu kan masih bisa dibilang agak jangkau. Artinya katakanlah mereka baru belajar pertama dalam ulum tafsir, tapi sudah mencoba untuk menafsiri banyak ayat-ayat yang bisa dibilang banyak bertentangan pertama dengan ulum tafsir, disiplin ilmunya juga bertentangan dengan disiplin ilmu usul fikih, yang artinya disiplin ilmu ini sudah dikaji oleh banyak ahli intelektual berabad-abad yang lalu. Ini bagaimana Muhammad Abduh menjawab kritik seperti ini? Saya kira kritik seperti ini kan pastinya sudah pernah dilontarkan oleh ulama-ulama konservatif pada zamannya. Itu yang saya digabung sekalian sama persis. Atau yang mau komentar, nggak harus bertanya, silakan. Itu tadi saya juga menjelaskan sedikit ya pemikirannya Muhammad Abduh. Karena yang Muhammad Abduh itu juga bilang kalau kita berpikir mengenai ayat-ayat Al-Quran yang ada atau menafsirkannya tadi, itu katanya beliau bilang itu kita juga ada batasannya dalam berpikir dan menalar ayat itu. Kita nggak boleh semuanya ada ayat yang membuat malah keimanan kita kacau. Itu katanya beliau, itu di tulisan itu ya yang saya baca, itu katanya nggak boleh dipertanyakan lebih dalam lagi. Apa itu bagaimana? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau komentar?
Jadi silakan. Saya kira kan Muhammadiyah itu kan mengikuti Muhammadiyah itu tidak jauh berbeda dari Muhammadiyah. Namun akhir-akhir ini Muhammadiyah itu pemikirannya dari Muhammadiyah itu justru pemikirannya yang sehingga yang muncul sekarang ini adalah Muhammadiyah condong ke condong ke konservatif, tidak rasional, gampang memintakan orang itu bagaimana dia kembali ke Quran dan hadis, namun ilmunya itu belum mumpuni, ilmunya masih standar gitu, dengan pemahaman yang rendah. Mau dia kembali ke Al-Quran dengan hadis, namun dikaji tidak secara kritis sebagaimana Muhammad Abduh, namun ya hanya tekstualis, tidak rasionalis. Itu bagaimana? Apakah Muhammadiyah zaman sekarang itu sudah agak terkikis pemikirannya? Ya, saya cukupkan dulu 3 pertanyaan, nanti bisa dilanjut kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, ini kritik tentang taklid itu sebenarnya sudah banyak dilontarkan para ulama-ulama sebelumnya, sebelum Muhammad Abduh. Nah, makanya pada zamannya Jamaluddin Al-Afghani diteruskan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dia itu membuka peluang secara lebar-lebar tentang ijtihad. Dalam artian dia mengatakan, kan dulu kan ada pernyataan bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Nah, pada masa-masanya dia itu membuka peluang. Peluang ini yang secara tidak langsung itu meleburkan syarat-syarat mujtahid yang secara rinci, bahwa mujtahid itu harus syaratnya hafal Al-Quran, harus hafal hadis berapa, kutubus sittah dan sebagainya. Nah, ini itu kan kalau kita lihat itu pemikirannya itu tidak sejalur dengan, ya kayak ini. Kalau di usul fikih itu kan ada runtutan bahwa mana yang boleh diistihati, apakah itu ayatnya dhoni atau qot'i. Hanya dhoni saja, kemudian dia merubahnya, yang ketentuan dhoni itu yang mana, yang qot'i itu yang bagaimana. Akhirnya jadilah sempit yang dhoni. Kalau dhoni yang sempit, maka lahan istihadnya sempit pula. Nah, di sini maka seperti mengambil jalur pintas. Jalur pintas, misal muridnya Muhammad Abduh. Kalau Muhammad Abduh itu kan gini, belum ada teori yang dimunculkan apa namanya teorinya. Sedangkan Rashid Ridho itu kan terkenal dengan double movement-nya Muhammad Fazlur Rahman. Itu kan generasi berikutnya. Nah, seperti ini yang belum ada di Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu hanya membuat sebuah gerakan yang ingin tidak terlepas dalam berpikirnya kita tentang hukum Islamnya, jangan terpaku sama syarat-syarat yang ada di syaratnya mufasir itu begini, syaratnya usul fikih itu begini. Kalau itu semuanya semuanya itu harus diterapkan, maka ya sekarang tidak ada siapa yang satu orang ulama yang bisa menguasai satu bidang tertentu. Itu kan sangat minim sekali. Maka dia membuka peluang seluas-luasnya tentang ijtihad. Nah, dia juga membuka gini, bahwa kalau di dalam membuat hukum Islam itu harus dilakukan harus ada kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini maka kemudian berkembanglah sebagai sebuah ijtihad ijma'i atau ijtihad sekumpulan oleh ulama, di mana dia melibatkan semua ulama dalam bidangnya. Sebagai contoh, ketika ingin membahas sebuah hukum kesehatan, maka melibatkan juga orang yang ahli dalam kesehatan itu, yaitu seorang dokter atau yang paham tentang bidangnya. Biar apa? Biar satu sisi seseorang ketika membahas ini, sekelompok ini, itu didukung dengan data-data yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada di kesehatan. Maka
kalau melihat pemikirannya Muhammad Abduh, dia ya ketika dihadapkan syaratnya seorang mufasir, maka itu disingkirkan. Dalam artian tidak disingkirkan semuanya. Kalau semuanya, maka nanti tidak ada yang nanti bisa melakukan atau boleh melakukan ijtihad. Makanya kemudian ada pembagian-pembagian. Ada yang Muhammad Abduh kan tidak bermadhab. Kalau adanya madhab itu kan nanti ada yang mujtahid, yang sekaligus mufti, kemudian ada yang mustahidnya itu adalah mutlak. Itu kan ada pembagian-pembagiannya. Maka dia tidak menggunakan unsur itu. Unsur yang digunakan bahwa seseorang ketika sudah mampu, maka silahkan dia melakukan pemikirannya. Jadi pemikiran gini, kita membedakan ketika memahami Muhammad Abduh. Ketika posisinya dia itu sudah menjadi ulama yang besar, paham tentang agama, maka dia bisa melakukan sebuah ijtihad. Tapi ketika dia belum mampu, maka bisa menanyakan seseorang. Atau ketika dia tidak bisa mampu bertanya, dia bisa mengikuti pendapatnya ulama yang di atasnya, namun dengan catatan jangan sampai dia itu taklid. Tapi harus sebagai tabi, harus memahami mengapa hukum itu ada. Sehingga ketika dia ditanya tentang hukum tertentu, dia itu bisa mengetahui alasannya. Misal teman-teman selama ini kita kuliah tentang fikih, kemudian ditanya, mengapa khamr itu haram? Ilatnya apa? Kalau ilatnya itu nanti adalah muskir atau bisa memabukkan atau yang asukru itu, nanti segala sesuatu yang memabukkan haram pula. Tidak hanya khamr, kan banyak yang memabukkan. Kalau memang tidak yang memabukkan sebagai ilatnya apakah najis? Misal ada sesuatu yang anggur yang dilamakan di beras kemudian dibiarkan lama, itu kan nanti memabukkan. Apa itu kemudian najis? Kan tidak. Nah, di sini maka kita harus mencari, ketika ditanya orang yang harus bisa menjelaskan, itu yang dituntut. Tapi kalau sekelasnya yang masih kuliah berproses, maka ya cukup tabi saja, tidak bisa langsung kemudian melakukan ijtihad. Kalau sudah tingkatnya tinggi, maka bisa melakukan sebuah ijtihad kolektif itu yang berkembang. Kalau masih berproses, yang masih mendasar sekolah, yaitu mengikuti ritmenya, maksudnya mengikuti tingkatannya. Nah, makanya ketika dia bahasa Arab saja tidak tahu, ya nggak mungkin lah dia nanti diperbolehkan untuk melakukan sebuah takwil di sini. Nah, takwilnya sekarang, apakah takwil yang dilakukan pada saat itu sebebas-bebasnya? Tentu ada catatannya bahwa ketika mentakwil sesuatu kan harus rasio, harus rasionalisme, itu yang dituntut, dan empirisme. Maka ketika itu tidak logis, maka ya tidak bisa diterima konsekuensinya. Maka untuk mendukung nalaritas pemikirannya itu harus didukung, satu itu bunyi teksnya itu bagaimana, kedua empirisnya, bukti di lapangannya bagaimana. Itu harus ditemukan. Karena tidak mungkin, ya tidak diperbolehkan ketika kita menghukumi sesuatu itu melepaskan teksnya. Berarti teks Al-Quran itu tidak digunakan lagi. Jadi takwilnya tetap harus kembali kepada apa yang berbunyi di dalam Al-Quran sama hadisnya. Nah, kemudian didukunglah dengan bagaimana keadaan nyatanya, keadaan di sekitarnya empiris, dan bagaimana nalar untuk menjawabnya. Nah, maka ini seperti, ya ini ada ayat, ini kemudian ada proses berpikir, ini ada data yang di lapangan. Itu. Nah, kalau terkait perkembangan pemikirannya di Muhammadiyah, saya kira nanti teman-teman bisa menilai sendiri, karena itu sangat subjektif. Karena kita, ya kalau yang di dalam institusinya akan lebih tahu, karena saya bukan pengurus Muhammadiyah, jadi nggak begitu tahu. Namun kita bisa melihat
beberapa pemikiran-pemikiran yang itu dirasa berbeda dengan apa yang ada di dalam pemikirannya Kiai Ahmad Dahlan. Itu kan banyak yang sudah ditemukan. Yang misal tentang kan ada beberapa temuan bahwa tentang kunutnya, kemudian tentang jumlah rakaatnya itu kan ya kalau di dalam Muhammadiyah kan secara instruksional, kalau di dalam pusatnya itu berpendapat seperti ini, maka cabang-cabangnya harus mengikuti. Jadi kalau menilai sebuah organisasi, ya pertama kita harus masuk ke dalamnya, karena kita belum pernah masuk di dalam majelis tarjihnya di situ seperti apa. Itu kan ada sebuah forum seperti Basul Masail yang dinamai dengan majelis tarjih. Nah, dalam majelis tarjih ini, yaitu dia ketika mau membuat hukum itu mencari Al-Qur'annya bagaimana dan hadisnya bagaimana. Kemudian ditafsirilah atau dihukumilah sebuah hukum yang dipertanyakan. Dan di situ ada sebuah diskusinya. Di situ. Kalau dirasa sekarang sedikit berbeda, sulitnya gini ketika kita mengatakan berbeda. Karyanya Kiai Ahmad Dahlan yang fikih itu kan minim ditemukan. Minim ditemukan kan nama fikihnya apa? Beda sama Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu kan banyak kitab-kitabnya. Nah, kitab ini kan kemudian ditemukan dengan pemikiran yang sekarang. Kalaupun berbeda, apakah perbedaan ini ada kesesuaian zaman sama keadaan atau tidak? Dulu misal ketika Mbah Hasyim itu kan ya banyak sekali, ya masih ada di dalamnya itu revolusi jihad misal. Sekarang bisa nggak itu dilakukan? Kan di dalam zaman modern nggak seperti itu. Dulu sebelum kemerdekaan bisa, tapi kondisi sekarang ketika memang nanti ada yang mau merebut kemerdekaannya, ya baru bisa dilawan. Nah, ini yang untuk menilai apakah sesuai atau tidak, saya kira harus dibandingkan antara kitab yang dibuat oleh Kiai Ahmad Dahlan kemudian dengan hasil majelis tarjihnya sekarang ini. Kemudian dibandingkan juga dengan pendapat-pendapatnya Wahabisme yang sekarang ini ada. Satu sisi kan gini, Muhammadiyah itu kan disebut sebagai pergerakan modernisme. Tapi modernismenya yang dibawa Muhammadiyah itu seolah-olah ke konservatif, yaitu kembali kepada kembali kepada Al-Quran sama hadis yang dipahami pada saat dulu kala. Sedangkan dalam prakteknya itu tidak bisa diterapkan secara sempurna sekarang ini. Ya contohnya misal gini, kalau had itu diterapkan, kalau mau diterapkan di dalam Indonesia maka tidak bisa. Had itu kan ketika ada yang membunuh maka boleh dibunuh ulang si pembunuhnya. Ketika mencuri maka apa yang berbunyi dalam Al-Quran dipraktekkan. Nah, di sini ada ketidakkonsistenan di sini. Satu sisi dia menuntut kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi pada sisi yang lain dia tidak mau melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran sama hadis tentang hukumnya itu. Nah, ini yang jadi tugas kita bersama untuk memikirkan hal itu. Makanya yang dituntut kita itu adalah bagaimana memahami sebuah hukum di sebuah negara modern. Karena perbedaan negara zaman dulu sama sekarang itu sangat berbeda. Dulu ketika agama itu masih di pusatnya masing-masing, pusatnya itu misal Islam itu hanya di Timur Tengah, Kristen itu misal adanya di Yerusalem, kemudian Yahudi itu di Israel, itu kan masih terkumpul. Sedangkan pada saat sekarang ini
zaman modern semua agama ya nyebar. Di Indonesia banyak agama, di Barat banyak agama. Apakah mau diberlakukan hukum seperti itu? Maka ini harus ada sikapnya. Terlebih nanti untuk memaknai kalau seandainya itu dibiarkan menjalankan hukum Islam yang hadnya itu ketat, ya maka nggak ada perdamaian. Makanya ada ungkapan gini, Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Jadi untuk memahami Al-Quran itu disesuaikan dengan sholihun likulli zaman wa makan, sesuai dengan zamannya dan tempatnya. Dengan catatan keislamannya itu masih dilakukan. Jadi sholihunnya ini bukan berarti kita melepaskan semua Al-Quran, tidak. Namun pemahaman kemudian menjadi sebuah praktek yang kita lakukan sehari-hari, itu menjadi sebuah keberislaman yang sesuai dengan Al-Quran sama hadis, yang kita tidak melanggar Al-Quran sama hadis itu, yaitu jadi bukan berarti kemudian apa yang dilakukan Muhammad Abduh itu anak yang belum bisa memahami Al-Quran kemudian disilakan untuk memahami, tidak. Tapi ini hanya kepada orang tertentu karena ada tahapannya. Ya kalau dibiarkan orang yang belum mampu memahami Al-Quran kemudian dipersilakan untuk mentakwil sendiri, ya maka nggak heran ketika nanti hasilnya itu sangat bertentangan dengan pemahaman yang sudah masyhur, yang sudah umum, yaitu kekhawatiran yang sering muncul ke kita. Namun kalau kita memahami apa yang dilakukan Muhammad Abduh, tentu apa dibukanya takwil itu bukan berarti itu untuk semuanya, tapi ini hanya untuk orang yang dirasa bisa melakukan takwil. Dan siapa yang bisa melakukan takwil? Tentu dia yang sudah menguasai beberapa cabang keilmuannya, yang jelas tahu tentang bahasa Arabnya, kemudian tahu tentang perkembangan ilmu usul fikih. Ketika seseorang itu belum mengetahui perkembangan ilmu usul fikih, akan sulit melakukan sebuah ijtihad. Makanya teori-teori yang sudah ada itu adalah merupakan cabang dari usul fikih. Dari proses untuk ijtihadnya itu sudah ada. Nah, lahan yang menjadi untuk ijtihad ini yang mereka lakukan. Apakah di bidang muamalah, akidah, apakah ya akidah, muamalah sama fikih, amaliyah, yaitu. Nah itu PR-nya kita yang terus harus belajar terus. Itu ya. Jadi kuncinya gini. Kalau ingin justisia itu ingin berkembang, ya silakan teman-teman itu jangan sampai menutup diri. Kalau justisianya berkembang, ya tergantung teman-teman ini nanti akan mengembangkan. Itu kan analoginya. Ketika justisia ini hanya mengikuti jejak para seniornya kan sudah pintar-pintar, kita sudah mengikuti pendapat-pendapatnya senior, ya maka ini tidak akan berkembang. Maka silakan teman-teman itu membuka inovasi baru. Inovasi dalam bidang apa? Membuat produk sebanyak-banyaknya silakan. Membuat tulisan yang seliar-liarnya silahkan. Itu kan sebagai gerakan bahwa ini untuk membuka akalnya, membuka, tidak ada sebuah kejumutan di justisia. Itu untuk ungkapannya secara perkembangan justisia yang ke depan itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman itu menikmati hasilnya yang sudah diciptakan oleh senior-senior, maka tidak akan berkembang. Nanti akan kalah dengan LPM yang lain. Bukan berarti kita bersaing, tapi kan namanya organisasi kan tetap kita harus unggul.
Makanya ketika sudah menikmati hasilnya senior, teman-teman kemudian tidak mau berkembang, jumud akhirnya kalah dengan yang lain. Kalau tidak ingin membuka diri tentang ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang di dalam dunia permediaan, maka akan kalah dengan yang lain. Maka ini dibukalah seluas-luasnya. Yang tentu untuk membuka itu kita harus membuka akalnya dulu, harus menerima pengetahuan yang ada sekarang ini. Mulai yang macam-macam kan, mulai untuk biar SEO-nya kita menjadi trending di Google ketika ada searching berita tentang UIN yang paling muncul Justicia, itu kan ilmu-ilmu itu kan kita harus membukanya. Bagaimana ketika kita menyebarkan tulisan itu yang bisa membaca banyak. Nah, itu harus terbuka. Nah, ini seperti ini kan seperti kejadiannya zamannya Muhammad Abduh. Seperti itu juga. Jangan sampai kita terninabubukkan, kita mendewa-dewakan fikih yang sudah berkembang pada saat itu. Namun kita harus bisa menyelesaikan diri sesuai zamannya. Biar apa? Biar tidak kalah dengan lingkungan sekitarnya. Katanya kalau kita tidak mengikuti zaman, ya akan digerus oleh zaman. Ya nasib kita kalah dengan zamannya. Nah, tinggal teman-teman ini nanti bagaimana. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa ya diskusi lanjut di berikutnya. Karena sama-sama di Justicia. Tapi saya generasi tua, teman-teman masih baru. Nah, ini baru semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.